dengan NIM 241610009. Halo guys, perkenalkan nama aku Diana dengan NIM 2416120022. Halo, perkenalkan nama saya Neni Juwita dengan NIM 2416121021. Halo, aku Syifa Rama dengan NIM 2416121027. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Cayani dengan NIM 2416121034. Halo, perkenalkan nama aku Isha Sila Friasis dengan NIM 2416121026. Baik, rapat hari ini saya buka dengan satu kalimat tegas. Organisasi kita sedang mengalami penurunan kinerja yang serius. Jadi, jika tidak ada perubahan, maka eksistensi organisasi ini patut dipertanyakan. Bapak terlalu berlebihan, organisasi ini sudah berjalan tahun-tahun tanpa perubahan besar dan tetap bertahan. Bertahan iya, tapi berkembang enggak kan? Cik, kamu sebagai anggota baru seharusnya pahami dulu budaya organisasi sebelum menghakimi. Justru karena saya baru, saya bisa melihat mana yang masalah dan objektif. Perubahan yang berlebihan justru merusak identitas organisasi. Dengan hormat Bu Diana, identitas bukan alasan untuk mempertahankan sistem yang tidak efektif kan? Efektivitas itu relatif, jangan semuanya diukur dari angka. Tapi organisasi bukan tempat nostalgia, kita menghadapi realitas lingkungan yang berubah. Cukup. Kita tidak sedang membahas perasaan, tapi keberlangsungan organisasi ini. Saya ingin jawaban yang jelas. Apa akar masalah organisasi ini? Kurangnya loyalitas anggota, Kedisiplinan yang menurun. sistem kerja yang rusak. Saya setuju dengan Cici. Data menunjukkan struktur dan pola komunikasi kita yang tidak lagi relevan. Data tidak bisa menggantikan pengalaman. Dan pengalaman tanpa evaluasi akan menjadi pembenaran stagnasi. Saya menolak perubahan besar-besaran. Perubahan berarti resiko, dan resiko berarti kegagalan. Tidak berubah juga resiko kan? Kalian terlalu berani mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya. Justru karena dampaknya besar, perubahan harus dikelola bukan dihindari. Dalam teori pengembangan organisasi, penolakan seperti ini adalah reaksi yang normal. Jadi, sekarang kami jangan mempercepat. Jujur aja, saya merasa posisi saya terancam dengan perubahan ini. Saya juga, nilai yang saya jaga selama ini seperti tidak dihargai. Perubahan bukan untuk menghapus peran kalian. Tapi saya akui, perubahan memang menuntut penyesuaian peran. Dan itulah bagian tersulit dari perubahan organisasi manusia. Ada 3 pendekatan perubahan, sepihak, partisipatif, dan delegasi. Pendekatan sepihak cepat. Dan otoriter. Pendekatan partisipatif lebih sehat, Tapi lambat. Tidak ada pendekatan sempurna. Yang ada pendekatan paling sesuai. organisasi kita tidak siap untuk perubahan paksa. Kita membutuhkan agen perubahan. Selalu bukan pihak yang memaksakan kehendak. Agen perubahan bukan penguasa tapi fasilitator. Perannya mendiagnosis, memandu, dan mengevaluasi. Jika demikian, saya bersedia untuk terlibat. Tahap pertama adalah mindset organisasi. Kedua, penyusunan strategi perubahan. Ketiga, investasi terencana. Keempat, evaluasi terencana. Ini bukan proyek yang singkat, tapi ini proses jangka panjang. Saya masih tidak sepenuhnya setuju, tapi saya tidak ingin organisasi ini runtuh. Saya akan mendukung selama perubahan tidak menghilangkan nilai ini. Dan saya berjanji perubahan ini akan menghormati sejarah organisasi. Baik, kita tidak sepakat sepenuhnya, tapi kita sepakat untuk bergerak. Hari ini kita belajar bahwa konflik bukan musuh organisasi. Tapi tanda bahwa organisasi sedang hidup. Perubahan tanpa pengembangan menciptakan kekacauan. Namun, stabilitas tanpa perubahan menciptakan kemunduran. Pengembangan organisasi adalah jembatan antara konflik dan kemajuan. Kesimpulan pada video tersebut, berdasarkan rangkaian konflik, perdebatan, dan proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi, dapat disimpulkan bahwa perubahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh organisasi manapun. Perubahan muncul sebagai respon terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang. Namun, perubahan tidak selalu diterima dengan mudah. Perbedaan kepentingan, ketakutan akan kehilangan peran,
ketidakpastian, serta keinginan mempertahankan stabilitas seringkali memunculkan konflik dan penolakan dalam organisasi. Konflik tersebut bukan semata-mata menjadi hambatan, melainkan mencerminkan adanya proses pembelajaran dan dinamika organisasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perubahan perlu dikelola melalui pengembangan organisasi, yaitu suatu usaha yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pengembangan organisasi menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan organisasi dan perhatian terhadap aspek manusia, seperti komunikasi, partisipasi, serta menghargai terhadap nilai-nilai kebudayaan dan organisasi. Melalui pendekatan yang partisipatif, keterlibatan agen perubahan, serta perubahan diagnosis, intervensi, dan evaluasi yang berkelanjutan, konflik dapat diubah menjadi sarana untuk memperkuat organisasi. Dengan demikian, pengembangan organisasi berperan sebagai jembatan antara konflik dan kemajuan, serta organisasi mampu beradaptasi, berkembang, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Mungkin sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.